Shalom saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali di awal minggu ini. Kita patut bersyukur karena hidup kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Memang pergumulan selalu ada, tetapi kasih Allah yang melimpah setiap hari jauh lebih besar dari semua itu. Persoalan kita sebenarnya adalah bahwa kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, sehingga lupa akan berkat Tuhan yang melimpah dalam bentuk-bentuk lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah yang diingatkan oleh pemazmur sebagaimana tertulis di Mazmur pasal 33 ayat 5b yang berbunyi, bumi penuh dengan kasih setia Allah. Pengakuan itulah yang menjadi tema minggu gerejawi kita dengan nama Misericordias Domini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Begitu besar kasih setiamu ya Allah kepada kami, melampaui dan mengatasi segala kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Kasih setiamu memenuhi bumi, dan oleh karenanya kami bersyukur dan bermazmur bagimu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman. Kiranya firman ini menguatkan kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, dan semoga firman ini menguatkan kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, dan semoga firman ini menguasai hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, setelah pencurahan Roh Kudus, para rasul mengalami perubahan sikap yang radikal. Dari keadaan yang diam, bersedih, dan mencoba kembali ke pekerjaan dan kehidupan lama, tiba-tiba menjadi berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dan menyaksikan siapa Yesus Kristus itu. Roh Kudus memenuhi mereka, dan dengan penyertaan serta kuasa Roh Kudus, mereka mempertobatkan banyak orang dan membaptis dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Hal itulah yang akan kita dengarkan melalui khutbah pada ibadah keluarga atau ibadah pertanggangan minggu ini. Kita melihat bahwa sungguh nyata pertolongan Roh Kudus, dan di dalam konteks pembacaan kita, Roh Kudus memberikan kuasa kepada Rasul Petrus untuk mengadakan mukjizat. Melalui mukjizat itu, terbukalah jalan bagi Rasul Petrus untuk menyaksikan siapa sesungguhnya Yesus Kristus dan apa yang dilakukannya untuk manusia. Nats ibadah pertanggangan atau ibadah keluarga ini adalah epistel pada minggu Misericordias Domini yang dipilih dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih,
Pada perikop sebelum nats khotbah ini, ceritakan bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi ke Bait Allah untuk sembahyang. Penduduk kota juga sudah berbondong-bondong ke Bait Allah, karena memang saat itu adalah jadwal sembahyang bagi penganut agama Yahudi. Di pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Orang itu meminta sedekah kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2. Atas permintaan orang lumpuh itu, Rasul Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu juga, orang lumpuh itu berdiri dan melompat-lompat, serta berjalan mengikuti kedua rasul memasuki Bait Allah sambil memuji Allah. Mukjizat itu mencengangkan dan membuat takjub semua orang. Mereka datang mengerumuni Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di serambi yang disebut serambi Salomo. Pada saat itulah Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya kepada orang banyak itu sebagaimana ditulis dalam nats pembacaan kita. Beberapa pokok pelajaran penting dari khotbah kesaksian Rasul Petrus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus adalah hamba Allah dan pemimpin kepada kehidupan. Rasul Petrus menjelaskan siapa Yesus yang telah mereka salibkan itu. Dia adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah nenek moyang umat Israel. Tetapi dia yang kudus dan benar itu telah mereka serahkan untuk disalibkan, dan mereka lebih memilih si pembunuh sebagai hadiah. Yesus adalah hamba yang menderita, sebagaimana digambarkan di kitab Yesaya pasal 53. Dia dihina, disiksa, dinista, merasakan penderitaan yang tiada tara, bukan karena melakukan dosa, tetapi karena dia menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus adalah pemimpin kepada kehidupan yang kemudian dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Dan Yesus yang bangkit itulah yang disaksikan oleh para rasul dan menjadi pusat dari setiap khotbah mereka. Pokok pengajaran yang kedua, di dalam Yesus tersedia pengampunan dosa bagi orang yang mengaku dosanya dan mau bertobat. Tujuan kesaksian Rasul Petrus bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan dan bukan untuk menghukum mereka yang telah menyalibkan Yesus, melainkan untuk memanggil dan mengundang mereka untuk mempercayai Yesus. Selengkapnya mengenai hal ini dapat kita lihat di ayat 17 berikut ini. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Demikian firman Tuhan. Kemudian Rasul Petrus memberitakan belas kasihan Allah yang tersedia bagi orang yang mau bertobat. Selalu tersedia pengampunan dari Allah, sebab tidak ada dosa yang terlalu besar dan terlalu banyak yang tidak dapat dihapuskan oleh Allah. Karena belas kasihan Allah jauh lebih besar dari dosa pelanggaran manusia. Dan satu-satunya jalan untuk bebas dari hukuman akibat dosa adalah melalui Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan pokok pengajaran yang ketiga adalah sumber kekuatan dari para rasul adalah Yesus Kristus yang telah bangkit. Atas kuasa mukjizat yang terjadi kepada orang lumpuh itu, Rasul Petrus menjelaskan bahwa hal itu bukan karena kuasa dan kekuatan para rasul, tetapi semata-mata karena kuasa Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukannya di dalam nama Yesus Kristus, dan Allah lah yang melakukan mukjizat itu. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak mungkin hidup di luar kasih setia Tuhan. Maka marilah melihat apa pesan dari firman ini bagi kita sebagai berikut. Pesan yang pertama,
Kita adalah ibarat orang lumpuh yang berbaring di pintu bait Allah untuk memohon pertolongan. Di dalam ketidakberdayaan itu, maka tidak ada jalan lain kecuali memohon pertolongan dari Tuhan. Tetapi, seringkali pertolongan yang diharapkan adalah hal-hal yang bersifat fisik, antara lain uang dan kekayaan, pekerjaan yang berprospek, banyaknya keturunan, dan atribut-atribut kekayaan dunia lainnya. Kita menganggap bahwa itulah puncak dari semua yang mungkin diberi oleh Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan ternyata penuh kejutan. Tuhan tidak hanya sanggup memberi emas dan perak yang fana. Lebih daripada itu, Dia membebaskan kita dari kelumpuhan. Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan duniawi, tetapi yang pertama dan yang terpenting adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan kita dari kebinasaan akibat dosa, menjauhkan kita dari kegelapan yang melumpuhkan, menuju terang yang berkemenangan. Pesan yang kedua, bermohonlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana sikap memohon yang benar. Sebagaimana Rasul Petrus berkata kepada orang lumpuh yang memohon sedekah itu sebagai berikut. Lihatlah kepada kami. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang keempat. Memohon pertolongan kepada Tuhan haruslah dengan segenap hati, memusatkan pikiran dan tidak boleh memalingkan wajah kepada hal-hal yang lain. Ibarat sinyal, kita harus menyambungkan dan menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Fokuslah memandang Tuhan dan nantikanlah kejutan dari Tuhan. Pesan yang ketiga, saksikanlah kasih setia Tuhan kepada orang lain. Hidup dalam kasih setia Tuhan berarti harus menyaksikannya kepada orang lain. Ada dua sikap yang harus diekspresikan oleh setiap orang yang telah mengalami mukjizat Tuhan, yaitu bersukacita menyaksikannya dan memuji Tuhan sebagai wujud pengucapan syukur. Itulah yang dilakukan oleh orang lumpuh itu setelah mengalami mukjizat Tuhan. Dia melompat-lompat kegirangan dan berjalan memasuki bait Allah, disaksikan oleh orang banyak yang takjub dan tercengang. Dia melompat-lompat sambil memuji-muji Tuhan. Begitulah juga kita yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Marilah mensyukuri kasih setia Tuhan itu. Dan tugas kitalah untuk menyaksikan Injil keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung dunia. Pesan yang keempat, menolehlah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sikap Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ketika bertemu dengan pengemis lumpuh itu haruslah menjadi teladan bagi gereja dan para hamba Tuhan pada masa kini. Betapa seringnya kita, baik gereja maupun para hamba Tuhan, tidak tergerak membantu sesama yang sangat membutuhkan, dan bahkan untuk menoleh pun kita enggan ketika mereka berseru memohon pertolongan kita. Kita terlalu larut di kerumunan jemaat yang meriah, yang berbondong-bondong memasuki gedung gereja, atau kita terlalu jauh berdiri di altar sehingga mengaburkan pandangan kita untuk melihat pengemis lumpuh yang berbaring di dekat gerbang gereja. Maka marilah berempati dan berbelas kasihan kepada sesama kita itu, sebagaimana Tuhan telah berbelas kasihan kepada kita. Dan pesan yang kelima, marilah mengandalkan dan menyaksikan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita yang beragam, besar kemungkinan bahwa setiap pencapaian di dalam karir akan membawa kita ke dalam pencobaan. Kita menganggap bahwa semua keberhasilan itu adalah karena kemampuan dan kepintaran kita. Kita tidak lagi meminta pimpinan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana pekerjaan kita. Dan oleh karenanya Tuhan semakin tidak penting lagi bagi kita. Melalui firman ini kita kembali diingatkan untuk mengandalkan dan menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Kuasa kebangkitannya lah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah bersukacita dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Selamat beribadah keluarga atau beribadah pertanggungan. Kiranya Tuhan memberkati.